Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur Makassar. NIM 24601010. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang teori produksi. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakangnya. Produksi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang paling mendasar dan esensial dalam kehidupan manusia. Melalui produksi, berbagai kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan barang dan jasa yang dihasilkan. Teori produksi dalam ilmu ekonomi mikro menjelaskan proses penggunaan dan pengelolaan faktor-faktor produksi agar menghasilkan output secara optimal. Pemahaman terhadap teori ini menjadi penting tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat luas, terutama dalam menghadapi era digital yang menuntut efisiensi dan inovasi. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian teori produksi dalam ekonomi mikro? Yang kedua, apa saja faktor-faktor produksi yang berperan dalam proses produksi? Yang ketiga, bagaimana fungsi produksi serta hukum-hukum yang berlaku dalam kegiatan produksi? Yang keempat, bagaimana cara mengukur efisiensi dalam proses produksi? Yang kelima, bagaimana penerapan teori produksi dalam dunia nyata, terutama di tengah perkembangan teknologi dan digital. Adapun tujuan penulisan, jadi materi ini disusun untuk menjelaskan secara komprehensif konsep dasar teori produksi dalam ekonomi mikro, menguraikan jenis dan peran faktor-faktor produksi, membahas fungsi dan hukum-hukum produksi, menjelaskan bentuk-bentuk efisiensi dalam kegiatan produksi, serta menganalisis penerapan teori produksi dalam berbagai sektor, termasuk industri dan UMKM di tengah tantangan era digital. Adapun manfaatnya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori produksi yang menjadi rujukan bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan produksi yang efisien, serta menggambarkan tantangan dan peluang produksi dalam konteks perkembangan teknologi dan digitalisasi. Pengertian produksi dalam ekonomi mikro diartikan sebagai kegiatan mengubah input menjadi output yang bernilai guna lebih tinggi. Menurut Saudono Soekarno, produksi dapat meningkatkan nilai guna barang dari segi bentuk, tempat, dan waktu. Proses ini tidak hanya menciptakan barang baru, tetapi juga mencakup pengolahan, perakitan, dan transformasi barang agar lebih bermanfaat bagi konsumen. Adapun tujuan produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memperoleh keuntungan bagi produsen, menjaga kesinambungan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan nasional. Dengan kata lain, produksi merupakan motor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Adapun pelaku produksi mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam menghasilkan barang dan jasa, yaitu individu seperti petani, nelayan, atau pengrajin. Yang kedua, perusahaan yang dikelola secara profesional untuk tujuan komersial. Yang ketiga, pemerintah melalui BUMN yang memproduksi barang strategis. Yang keempat, koperasi sebagai badan usaha milik anggota yang bergerak secara kolektif. Adapun hubungan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi terdiri atas 3 tahapan utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi menghasilkan barang dan jasa, distribusi menyalurkan kepada konsumen, konsumsi menggunakan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan
Dan ketiga, unsur ini saling terhubung membentuk siklus ekonomi yang berkesinambungan. Adapun faktor produksi dalam ekonomi klasik terdiri dari alam yang mencakup tanah, air, dan sumber daya alam lainnya. Yang kedua, tenaga kerja berupa kemampuan manusia baik fisik maupun intelektual. Yang ketiga, modal berupa alat dan sarana yang digunakan dalam produksi. Yang keempat, kewirausahaan, kemampuan mengombinasikan faktor-faktor produksi dan mengambil risiko usaha. Kemudian kita akan membahas faktor produksi alam, di mana sumber daya alam meliputi tanah, air, hutan, dan mineral. Pengelolaannya harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan untuk memastikan ketersediaannya di masa mendatang serta mencegah kerusakan lingkungan. Yang kedua, faktor tenaga kerja. Tenaga kerja diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, terdidik yang memiliki pendidikan formal tinggi seperti sarjana. Yang kedua, terlatih yang memiliki keterampilan teknis seperti bengkel. Kemudian yang tidak terdidik seperti pekerja yang belum memiliki keterampilan khusus. Produktivitas tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pelatihan, serta lingkungan kerja yang mendukung. Adapun faktor modal. Modal dibagi menjadi 2. Ada modal tetap seperti mesin dan gedung yang digunakan berulang. Kemudian modal lancar seperti bahan baku dan energi. Habis dalam satu proses produksi. Ketersediaan modal memungkinkan perusahaan meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi. Kemudian faktor kewirausahaan, di mana kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengorganisasi dan mengombinasikan input produksi secara efisien. Wirausahawan juga bertanggung jawab mengambil risiko dan menciptakan inovasi yang mampu mendorong pertumbuhan usaha. Kemudian fungsi produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan teknis antara input dan output yang dinyatakan dalam rumus Q sama dengan F L K R E. Q sama dengan output, L sama dengan tenaga kerja, K sama dengan modal, R sama dengan sumber daya alam, E sama dengan kewirausahaan. Di mana fungsi ini menunjukkan bagaimana kombinasi input menghasilkan jumlah output tertentu secara efisien. Kemudian produksi jangka pendek, yang dimana dalam jangka pendek terdapat minimal satu input yang bersifat tetap seperti modal, sementara input lainnya bersifat variabel. Penambahan input variabel misalnya tenaga kerja hanya akan meningkatkan output sampai titik tertentu sebelum mengalami penurunan efisiensi. Adapun produk jangka panjang, dalam jangka panjang semua faktor produksi bersifat variabel. Perusahaan dapat mengubah seluruh kombinasi input untuk mencapai skala produksi yang optimal. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam merespon perubahan permintaan pasar dan efisiensi biaya. Adapun TP, AP, dan MP. Total TP sebagai total produk, jumlah total output yang dihasilkan. Adapun average product yaitu output rata-rata per unit input atau TP per L. Adapun marginal product yang dimana tambahan output dari satu unit tambahan input. Ketiganya digunakan untuk menganalisis produktivitas input dalam proses produksi. Adapun law of diminishing return, jika satu jenis input variabel ditambah secara terus-menerus sementara input lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan akan menurun setelah titik tertentu. Hukum ini
menggambarkan batas efisiensi dalam produksi jangka pendek. Adapun return to scale dalam jangka panjang, seluruh input ditambah secara proporsional, maka hasilnya bisa meningkat. Yang pertama meningkat, yaitu output bertambah lebih dari input. Yang kedua konstan, output bertambah sebanding. Yang ketiga menurun, output bertambah lebih kecil dari input. Hal ini bergantung pada efisiensi skala dan pengelolaan perusahaan. Adapun substitusi dan komplementaritas. Yang pertama, substitusi terjadi jika satu input bisa menggantikan yang lain, misalnya mesin menggantikan buruh. Yang kedua, komplementaritas terjadi jika dua input harus digunakan bersamaan, misalnya mesin dan operator. Memahami hubungan ini penting untuk menyusun strategi produk yang efisien. Adapun efisiensi produksi, yang dimana efisiensi teknis mampu menghasilkan output maksimum dari input tertentu. Efisiensi ekonomis menghasilkan output dengan biaya serendah mungkin. Keduanya menjadi tujuan utama dalam proses produksi yang optimal. Cara mengukur efisiensi yang pertama, efisiensi teknis diukur dengan rasio output aktual terhadap output maksimum. Efisiensi ekonomis dianalisis dengan kurva isoquant dan isocost untuk menemukan titik optimal produksi dengan biaya terendah. Implementasi dunia nyata, implikasi dalam dunia nyata. Adapun implikasi dunia nyata, yang dimana yang pertama industri, yaitu menggunakan teori produksi untuk perencanaan input dan kapasitas produksi. Yang kedua, UMKM dan startup, yang dimana sangat bergantung pada efisiensi karena keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, era digital, produksi semakin bergantung pada teknologi, otomatisasi, dan fleksibilitas input. Jadi, produksi dari penjelasan tadi merupakan kegiatan ekonomi yang sangat mendasar. Tanpa proses produksi, tidak akan ada barang dan jasa yang bisa didistribusikan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, teori produksi bukan sekedar teori dalam pengertian sempit, melainkan menjadi fondasi utama dari sistem perekonomian modern. Melalui teori produksi, kita mempelajari bagaimana produsen, baik individu, perusahaan, swasta, koperasi, maupun BUMN, dapat menggunakan faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan untuk menciptakan barang dan jasa yang memiliki nilai guna. Setiap faktor memiliki karakteristik, fungsi, dan distribusi yang unik. Misalnya, tenaga kerja memberikan kontribusi dari sisi keahlian dan keterampilan manusia, sementara modal memungkinkan adanya efisiensi dan perluasan skala produksi. Kewirausahaan di sisi lain bertindak sebagai penggerak utama yang menyatukan semua faktor menjadi satu proses produksi yang dinamis. Keseluruhan konsep dalam teori produksi seperti fungsi produksi, hukum hasil yang semakin berkurang atau law of diminishing return to scale, serta konsep efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis memberikan pemahaman yang terstruktur kepada kita tentang bagaimana output dipengaruhi oleh input. Fungsi produksi menjelaskan hubungan kuantitatif antara input dan output, sedangkan hukum-hukum produksi membantu kita dalam memahami batasan dan kemungkinan dari proses produksi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak kalah penting adalah pemahaman terhadap efisiensi.
Efisiensi teknis menekankan pentingnya menghasilkan output sebanyak mungkin dari input yang tersedia. Sementara efisiensi ekonomis menekankan pentingnya menghasilkan output dengan biaya serendah mungkin. Dalam praktiknya, kedua bentuk efisiensi ini harus berjalan beriringan agar produsen mampu bersaing di pasar yang kompetitif. Tanpa efisiensi, perusahaan akan kesulitan menekankan biaya produksi yang pada akhirnya berdampak pada harga jual dan daya saing produk. Dalam konteks dunia nyata, teori produksi sangat aplikatif. Perusahaan besar menggunakannya untuk merancang sistem produksi dan mengelola kapasitas, sementara UMKM menggunakan prinsip dasar teori ini untuk menjaga keberlanjutan usaha mereka di tengah keterbatasan modal dan sumber daya. Dan semakin berkembangnya teknologi, muncul tantangan dan peluang baru dalam sistem produksi seperti otomasi, penggunaan kecerdasan buatan, serta fleksibilitas dalam manajemen rantai pasok. Disinilah teori produksi perlu dimaknai secara adaptif dan kontekstual. Selain itu, teori produksi juga menjadi penting dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah melakukan kebijakan ekonomi dan industri seringkali menggunakan konsep produksi sebagai dasar perencanaan ekonomi makro. Misalnya, saat merumuskan kebijakan peningkatan produktivitas nasional, penguatan UMKM, atau insentif untuk sektor industri tertentu, pemahaman terhadap teori produksi menjadi sangat krusial. Bahkan dalam penentuan strategi pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan vokasional, teori produksi memberikan landasan logis bahwa peningkatan kualitas tenaga kerja dapat mendorong output nasional. Lebih jauh lagi, teori produksi memiliki kaitan erat dengan isu-isu kontemporer seperti keberlanjutan lingkungan, digitalisasi, dan ekonomi berbasis pengetahuan. Produksi tidak lagi hanya berfokus pada kuantitas output, melainkan juga mempertimbangkan efisiensi energi, keberlanjutan sumber daya, dan dampak sosial dari proses produksi. Hal ini memaksa pelaku ekonomi untuk tidak mengejar keuntungan tetapi juga bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori produksi bukanlah sekadar bagian dari kurikulum ekonomi mikro, melainkan merupakan kerangka berpikir yang luas dan mendalam, yang mampu menjembatani pemahaman antara teori dan praktik, antara prinsip dasar ekonomi dan dinamika dunia nyata yang kompleks. Pemahaman terhadap teori produksi akan sangat membantu siapapun, baik sebagai mahasiswa, pelaku usaha, birokrat, maupun pengambil kebijakan dalam membuat keputusan yang rasional, efisien, dan berkelanjutan. Teori ini mengajarkan kita bahwa setiap keputusan produksi membawa konsekuensi terhadap alokasi sumber daya, biaya, output, dan pada akhirnya terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap teori produksi bukan hanya memperluas wawasan akademik, melainkan juga memperkuat fondasi berpikir ekonomi yang rasional dan aplikatif. Dengan berakhirnya penjelasan ini, kita diharapkan tidak hanya memahami teori produksi sebagai konsep, tetapi juga mampu menerapkannya secara konkret dalam berbagai aktivitas ekonomi di era modern saat ini.
Demikianlah pemaparan materi mengenai teori produksi yang telah saya sampaikan. Saya berharap seluruh penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh, sistematis, dan mendalam bagi kita semua dalam memahami pentingnya peran produksi dalam ekonomi mikro dan aplikasinya dalam dunia nyata. Apabila selama penyampaian ini terdapat kekurangan, kekeliruan, atau penyampaian yang kurang berkenan di hati para penonton sekalian, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Segala kesalahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penyaji materi. Terima kasih atas perhatian dan kesediaannya untuk mengikuti presentasi ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal pengetahuan yang berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teori produksi. Teori produksi. Teori produksi merupakan gambaran tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Teori produksi dalam ilmu ekonomi dibedakan analisisnya kepada dua pendekatan. Yang pertama, teori produksi dengan satu faktor berubah. Yang kedua, teori produksi dengan dua faktor berubah. Teori produksi dengan satu faktor berubah. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari teori produksi. Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum dan kemudian menurun. Faktor produksi. Faktor produksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor produksi tetap, meliputi tanah, modal, dan keahlian keusahawan. Yang kedua adalah faktor produksi tidak tetap, yaitu tenaga kerja. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor-faktor produksi dikenal pula dengan istilah input, dan jumlah produksi selalu juga disebut sebagai output. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu Q sama dengan F dikali dalam kurung K, L, R, T, di mana K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja, dan ini meliputi berbagai jenis tenaga kerja dan keahlian keusahawanan. R adalah kekayaan alam, dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor-faktor produksi tersebut, yaitu secara bersama digunakan untuk memproduksi barang yang sedang dianalisis sifat produksinya. Sekarang kita beralih ke studi kasus. Halo, dalam kasus produksi kali ini kita mengambil contoh perusahaan Yakult. Teman-teman pasti tahu dong, Yakult itu apa? Yakult, minuman dengan slogan "Cintai ususmu dengan minum Yakult tiap hari", dipromosikan sebagai minuman yang baik untuk kesehatan. Yakult didirikan pada tahun 1935 dan kantor pusatnya berada di Minatoku, Tokyo, Jepang. Minuman Yakult ini termasuk dalam industri minuman probiotik yang saat ini sudah diproduksi dan dijual di Jepang, Asia, Australia, Amerika Latin, dan Eropa. Di Indonesia, perusahaan pusat minuman Yakult dikenal dengan nama PT Yakult Indonesia Persada yang berada di Plaza PP lantai 7, Jalan TB Simatupang, nomor 57 Jakarta. Yuk kita cek tahapan produksi Yakult. Bahan-bahan untuk membuat Yakult adalah air,
glukosa, susu bubuk skim, dan bakteri Lactobacillus casei shirotastrein. Tahap pertama dalam membuat Yakult adalah mencampurkan semua bahan utama ke dalam tangki pelarutan. Setelah mencampurkan air, glukosa, susu bubuk skim ke dalam tangki pelarutan, tahap berikutnya adalah pembibitan bakteri Lactobacillus casei shirotastrein. Bakteri dikembangbiakan dan ditampung dalam tangki pembibitan. Setelah itu, bakteri dijadikan satu dengan campuran air, glukosa, dan susu bubuk skim dan ditampung dalam tangki fermentasi bersuhu 37 derajat Celcius selama 6-9 hari. Kemudian dilanjutkan dengan proses homogenizer dengan pengawasan ketat. Setelah itu, semua bahan di atas ditambah dengan sirup dan disimpan di tangki pencampur. Kemudian hasil proses tadi dicampur kembali dengan air yang sudah disterilisasi dan ditampung dalam tangki. Tahapan berikutnya adalah membuat botol. Untuk menjamin higienitas dari produk, Yakult membuat sendiri botol-botolnya. Minuman Yakult yang sudah jadi kemudian diisikan ke dalam botol menggunakan mesin untuk menjamin higienitasnya. Botol-botol yang sudah terisi kemudian dikemas. Dalam satu packingnya ada 5 Yakult. Setelah dikemas, botol kemudian disimpan dalam ruang pendingin. Agar kualitas minuman terjamin, penyimpanannya harus di bawah suhu 10 derajat Celcius. Sekian dari kami.